Halo minasang, selamat datang di channel YouTube Sakaromi. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah dari iblis bulan atas 3, yaitu Akaza atau Hakuji. Hakuji adalah namanya saat masih menjadi manusia. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan untuk tidak dilanjutkan bagi yang tidak ingin terkena spoiler. Akaza adalah iblis bulan atas 3. Dia merupakan iblis yang sangat kuat. Bahkan menurut saya lebih kuat dari Doma iblis bulan atas 2. Karena Akaza tidak mati walaupun kepalanya telah dipenggal. Jika saja dia tidak mengingat masa lalunya, mungkin Tanjiro dan Tomioka akan tewas saat pertempuran melawan Akaza. Dan ada hal unik dari Akaza, yaitu ia tidak pernah memakan daging wanita, berbanding terbalik dengan Doma yang sangat menyukai daging wanita. Kisahnya kita akan mulai dari saat ia kecil, yaitu di zaman Edo. Akaza kecil tinggal bersama ayahnya yang sakit-sakitan karena ibunya telah meninggal. Karena ayah Akaza yang sakit-sakitan membuat Akaza harus mencari uang sendiri. Ia mencari uang sendiri dengan cara mencuri. Saat itu Akaza dijuluki sebagai anak iblis. Ia juga memiliki taring sejak lahir. Saat mencuri, Akaza sering tertangkap dan diberi hukuman cambuk. Bahkan ia pernah diancam akan dipotong tangannya. Tanda 3 garis di tangannya menandakan bahwa ia adalah seorang pencuri atau seorang kriminal. Saat itu Akaza tertangkap lagi dan dia diberi hukuman. Setelah ia pulang dari pengadilan, sesampainya di rumah, ia diberitahu bahwa ayahnya bunuh diri. Ayahnya meninggalkan pesan kepada Akaza untuk hidup dengan jujur, karena masih ada harapan bagi Akaza untuk membuka lembaran baru. Ayahnya bunuh diri karena tidak ingin hidup dengan uang hasil curian dan tidak ingin menjadi beban bagi Akaza. Akaza yang sangat sedih atas kematian ayahnya, ia pun melampiaskan kepada orang-orang. Ia menganggap ayahnya bukanlah beban, dan ayahnya tidak perlu meminta maaf karena semua ini bukanlah salah ayahnya. Ia menganggap dunia inilah yang salah. Akaza pernah mengatakan, walaupun mereka mencambuk dan memotong tanganku, aku bisa menahannya demi ayah, bahkan untuk ratusan tahun pun. Dan ia juga pernah mengatakan siap mati untuk ayahnya. Ini yang baru dibilang anak yang berbakti. Saat itu Akaza sedang terlibat dalam perkelahian dengan 7 orang dewasa, dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. Saat itu Kaizo menyaksikan perkelahian itu pun takjub, karena anak yang masih kecil mampu mengalahkan 7 orang dewasa. Dan Kaizo pun menawarkan Akaza datang ke dojonya untuk menjadi muridnya karena ia tidak mempunyai murid. Akaza pun langsung menolak dan mengancam akan membunuhnya. Kaizo yang menandai tanda yang ada di tangan Akaza pun langsung mengetahui bahwa Akaza adalah seorang kriminal. Ia pun menyinggung masalah tanda di tangan Akaza. Akaza yang mendengar itu pun langsung marah dan menyerang Kaizo. Namun Kaizo mampu mengalahkan Akaza hanya dalam 1 kali serangan. Setelah itu Kaizo pun membawa Akaza ke dojonya dan memperkenalkan dia dengan anaknya. Kaizo meminta Akaza untuk merawat putrinya yang bernama Kayoki. Akaza saat pertama kali melihat kondisi Kayoki yang sakit-sakitan, Akaza pun langsung teringat
dengan mendiang ayahnya yang meninggal karena bunuh diri. Kayoi mempunyai tubuh yang sangat lemah, yang harus membuatnya dirawat semalaman penuh. Akaza pun harus mengompresnya dan menggantikan pakaiannya. Tunggu dulu, menggantikan pakaiannya? Kalau ini mah, aku juga mau. Karena Akaza sudah terbiasa merawat ayahnya, merawat orang yang sakit adalah hal yang biasa baginya. Saat itu, Kayoki mengatakan nanti malam akan ada kembang api. Akaza mengatakan, jika sakitmu hilang, aku akan mengajakmu melihat kembang api. Bahkan, jika kita tidak bisa melihatnya hari ini, kita bisa melihat kembang api bersama di tahun depan. Setelah mendengar itu, Kayoki pun menangis. Dan bagi Akaza, hal yang paling ia benci saat merawat Kayoki ialah saat Kayoki menangis di tengah pembicaraan. Pada suatu hari, Kaizo dan Akaza sedang bercerita. Kaizo bercerita bagaimana ia bisa mendapatkan dojo tersebut. Kaizo juga menjelaskan kepada Akaza mengapa ia tidak memiliki murid. Itu disebabkan oleh beberapa orang yang juga menginginkan dojo tersebut. Dan dojo Kenjutsu yang berada di dekat situ pun mulai mengganggu dojo Shoryu dan menyebabkan dojo Shoryu tidak memiliki murid. Setelah 3 tahun berlalu, Kayoki pun sembuh dari penyakitnya dan mulai menjalani hidupnya dengan normal. Saat itu Akaza berumur 18 tahun dan Kayoki berumur 16 tahun. Saat itu Kaizo memanggil Akaza dan memintanya untuk mengambil alih dojo dan juga memintanya untuk menikahi anaknya. Akaza pun tidak menyangka orang yang memiliki tato kriminal sepertinya memiliki masa depan dan akan mempunyai seseorang yang akan mencintainya. Saat itu pula Akaza langsung teringat dengan perkataan ayahnya bahwa masih ada harapan untuk membuka lembaran baru. Saat itu Akaza pergi ke makam ayahnya untuk menceritakan tentang kehidupannya yang sekarang dan tentang acara pernikahannya. Akaza pulang ke dojo sebelum matahari terbit. Sebelum sampai di dojo, Akaza merasakan perasaan yang sangat buruk. Saat tiba di dojo, Akaza mendapatkan kabar bahwa calon mertua dan calon istrinya mati diracuni oleh dojo Kenjutsu. Akaza pun terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Saat itu, kehidupan Akaza benar-benar hancur. Ia hanya mengingat kenangan tentang Kayoki saat mereka berdua melihat kembang api bersama. Jir, nggak jadi kawin. Udah 3 tahun diurus penyakitnya, udah sembuh malah mati. Setelah itu, Akaza dan murid-murid yang masih selamat menyerang dojo Kenjutsu dan membantai 67 orang dalam dojo tersebut. Akaza membantai mereka hingga mayat-mayat mereka tidak bisa dikenali lagi, di mana otak mereka, bola mata, dan bagian tubuh lainnya bergelantungan di langit-langit dojo. Bahkan pelayan yang selamat dari bencana pembantaian tersebut menjadi gila dan kehilangan kesehatannya. Dan insiden pembantaian itu tercatat di kantor hakim. Namun karena catatan itu dianggap sangat aneh dan tidak masuk akal dan menganggap sebuah cerita yang dibuat-buat, catatan itu pun dimusnahkan. Setelah kejadian itu, karena ada kabar iblis yang mengamuk, Muzan pun datang ke tempat itu karena ia tidak pernah mengutus iblis datang ke tempat itu.
Dan benar saja, ternyata isu yang beredar iblis mengamuk itu adalah Akaza, yang seorang manusia. Karena tertarik dengan Akaza, saat itu Muzan pun mengubah Akaza menjadi iblis. Muzan berniat membuat 12 iblis yang sangat kuat. Oleh karena itu, ia memasukkan banyak darah ke dalam Akaza, dan Akaza pun mampu bertahan walaupun menerima darah yang sangat banyak dari Muzan. Karena Akaza mampu bertahan setelah menerima darah dari Muzan, ia pun menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Akaza selalu membunuh dan membunuh. Ia kehilangan ingatannya, dan di dalam pikirannya hanya ingin menjadi kuat dan bertambah kuat. Setelah beberapa lama, Akaza pun menjadi iblis bulan atas 3. Ia dikabarkan hidup selama ratusan tahun sebagai iblis. Berikut adalah kisah dari Akaza, iblis bulan atas 3. Dari ia kecil sampai ia menjadi iblis. Oke minasan, terima kasih setelah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Karena dari dukungan kalian adalah motivasi saya untuk membuat video.